konsentrasi. Ada yang tahu nggak di antara saudara apa yang disebut dengan dekonsentrasi? Kalau tadi di desentralisasi adalah pelimpahan, maka dekonsentrasi adalah penyerahan. Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Apa saja yang diserahkan? Ada berapa jenis yang diserahkan kepada daerah, yang tidak diserahkan kepada daerah? Saya balik pertanyaannya, Bapak balik pertanyaannya. Ada berapa jenis yang tidak diserahkan kepada daerah? Ada 5, Pak. Ada 5, oke. Yang 5 satu apa? Yaitu politik luar negeri, Politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pertahanan, 3 keamanan, 4 justisi, justisi atau hukum, penegakan hukum, terus fiskal dan agama. fiskal, Fiskal. kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian yang terakhir adalah agama. Coba kalau agama diserahkan kepada daerah, dilimpahkan kepada daerah. Nanti tiap kabupaten kota, provinsi, ya, dan NKRI akan berbeda pelaksanaan lebarannya. Di Ciamis pelaksanaan lebarannya dilaksanakan tanggal lebaran Idul Fitri, ya. Dilaksanakan tanggal 11 Syawal. Ya. Di Tasikmalaya mah tanggal 1 sesuai. Kemudian di Garut Mapai tanggal 2, ya, gitu. Ini akan berbeda-beda. Begitupun kalau kebijakan fiskal, ya, diserahkan kepada daerah. Bagaimana dengan perputaran uang? Nah, kemungkinan besar kalau misalkan daerah kehabisan uang, dia akan mencetak sendiri. Ya. Dan pergerakan ataupun perputaran uang tidak akan seimbang. Nah, ini ya. Inilah yang memang kemudian tidak diserahkan atau tidak dilimpahkan kepada daerah. Dan kemudian pertahanan dan keamanan. Ketika kebijakan pemerintah, katakanlah presiden menetapkan atau panglima menetapkan, ya, darurat perang, maka serta-merta se-Indonesia berlakulah itu. Tapi kalau diserahkan kepada daerah atau kabupaten, kota maupun provinsi, nanti penetapannya akan beda-beda. Sementara kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan republik. Ya. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Nah, kemudian dari dekonsentrasi ini, ya, atau pemerintah wilayah, di dalamnya mencakup tentang transfer tanggung jawab. Ya, kalau kita lihat, ya, dari yang barusan disampaikan, penanganan hukum atau penegakan hukum, aturan tentang penanganan hukum atau penegakan hukum bagi seorang pencuri, Ciamis akan berbeda dengan Tasikmalaya. Ya. Kalau di Ciamis orang yang mencuri sandal, cek pemerintah daerah tegas dipotong sukuna, gitu. Di Tasik membeda.
yang mencuri sendal itu bukan dipotong kakinya, tapi dipotong kepalanya, lehernya. Tuh, masih akan beda-beda. Ya, maka perlu di sini ada penetapannya oleh negara dan tanggung jawab negara yang tidak didelegasikan atau tidak diserahkan kepada daerah, ya, atau tidak dilimpahkan kepada daerah. Nah, kemudian mengenai desentralisasi fiskal, ya, di dalamnya mencakup tentang transfer tanggung jawab, pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Ya. Kalau kita lihat bentuk desentralisasi fiskal, ya, antara lain adanya pembiayaan sendiri, ya, atau menutupi biaya melalui pengenaan retribusi. Ini adanya pengenaan retribusi. Ya. Kemudian yang kedua, adanya pembiayaan bersama atau produksi bersama dengan sektor swasta, antara pemerintah dengan swasta. Ya. Yang dulu pernah Bapak sampaikan, nggak tahu di kelas ini atau bukan, ada yang disebut dengan three leg. Ya. Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Masyarakat butuh adanya pemerintah. Pemerintah dalam hal pembangunan tergantung pada swasta, pengusaha-pengusaha. Pengusaha pun demikian, dia tidak bisa hidup jika tidak ada masyarakatnya. Nah, bangun satu mall, oh masyarakatnya sarek melina, coba dibeli kujin, ya. Nah, mungkin kan, ya. Kecuali kalau misalkan kita, ya, di Kabupaten Ciamis pemerintahnya ngingu tuyul, ya. Kan sinar usaha tuyul yang PAD, pendapatan asli daerah, bisa ya, nggak bisa itu, berarti tetap butuh masyarakat. Ya. Kemudian adanya pembiayaan bersama atau produksi bersama dengan sektor swasta. Nah ini sebuah pembangunan tidak bisa dilaksanakan sendiri, tetap harus ada peran swasta. Yang pekerja di dalamnya adalah masyarakat. Nah itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahin. Pemerintah membuat kebijakan. Keluarlah undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Nah, siapa yang melaksanakannya? Ya. Siapa yang menjadi sasarannya? Tentu garis putaran itu tidak akan bisa lepas satu sama lainnya. Kemudian pemerintah menetapkan peluasan pajak lokal dan pendapatan bukan pajak. Siapa yang jadi sasarannya? Masyarakat, pedagang, pengusaha swasta. Dipungut oleh pemerintah dalam bentuk retribusi atau pajak. Pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Membangun jalan, membangun jembatan, ya. Membangun hotel, membangun rumah sakit. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Maka simbiosis mutualisme itu tidak akan terpecahkan. Tetap saling keterkaitan. Ya. Kemudian adanya transfer antar pemerintah. Ya. Ini kita berbicara mengenai desentralisasi fiskal. Ya. Adanya pinjaman lokal. Ini juga sama. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana derajat desentralisasi, ya, maka ya, derajat desentralisasi dapat diukur melalui perluasan otonomi
dari entitas subnasional